Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ikhlasul Amal dengan NIM 23108020093. Saya dari program studi perbankan syariah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses kompleks dan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memperkenalkan produk baru atau produk yang telah diperbarui ke pasar. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memiliki potensi untuk sukses di pasar. Maksud dari pengertian di sini adalah sebelum sebuah produk itu masuk atau produk itu bisa diedarkan ke masyarakat luas. Di sini produk itu harus melalui beberapa pengecekan seperti pengecekan kualitas produknya, terus bahannya terbuat dari apa saja, dan lain sebagainya. Terus ini ada beberapa rincian mengenai tahapan-tahapan pengembangan produk. Yang pertama adalah penelitian pasar. Tahap awal pengembangan produk melibatkan penelitian pasar yang komprehensif. Ini termasuk menganalisis tren industri, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus hal lain yang harus diperhatikan perusahaan yaitu mengevaluasi pesaing dan memahami kondisi pasar secara keseluruhan. Terus yang kedua apa sih rinciannya? Yang kedua adalah ideasiasi dan konseptualisasi. Di sini maksudnya setelah memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar yang tadi sudah diidentifikasi, kemudian tim pengembangan produk mulai menghasilkan ide-ide untuk produk baru. Ide-ide ini kemudian dikonseptualisasikan menjadi konsep produk yang lebih rinci, termasuk fitur, manfaat, dan proporsinya. Maksudnya di sini produk yang akan disebarkan luas di masyarakat itu kira-kira akan dipakai secara jangka panjang atau jangka pendek oleh masyarakat. Itu harus dilihat juga manfaat barang itu apa, proporsi barangnya itu apa, dan juga nilai dari barangnya juga itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah evaluasi konsep produk, kemudian dievaluasi secara menyeluruh melalui studi pasar, penelitian konsumen, dan analisis keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep tersebut memiliki potensi untuk sukses di pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini maksudnya perusahaan memberikan produknya kepada studi pasar, kepada penelitian konsumen, dan kepada analisis keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwasannya produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu akan laku atau tidak di pasar nanti. Kemudian yang keempat ada pengembangan produk. Setelah konsep produk disetujui, tahap pengembangan produk dimulai. Ini melibatkan desain produk secara detail, pengembangan prototipe, pengujian produk, dan pengembangan proses produksi. Kemudian yang kelima, sebelum perusahaan menyebarluaskan semua produknya ke pasar, perusahaan harus melakukan uji pasar terlebih dahulu. Uji pasar ini untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan potensial. Ini bisa berupa uji produk, uji konsep, atau uji pasar yang lebih komprehensif. Kemudian yang keenam, peluncuran. Jika produk melewati semua tahapan pengembangan dan sukses, langkah selanjutnya adalah peluncuran resmi ke pasar. Ini melibatkan perencanaan kampanye pemasaran, distribusi produk, dan pelatihan staf penjualan. Terus yang ketujuh, pemantauan dan pengoptimalan. Setelah peluncuran, proses pengembangan produk tidak berakhir. Perusahaan terus memantau kinerja produk di pasar.
Kemudian mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, itu bisa berupa saran, kritikan, atau ya dan lain sebagainya, itulah pokoknya. Kemudian yang terakhir ada siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidupnya sendiri yang terdiri dari tahap-tahap seperti pengenalan, pertumbuhan, kemudian kematangan, dan penurunan. Penting bagi perusahaan untuk memahami siklus hidup produk mereka dan merencanakan strategi pengembangan produk yang sesuai untuk setiap tahap siklus hidup. Nah, di sini maksudnya kita akan melewati berkembangnya zaman ya. Nah, tentu saja perusahaan juga harus selalu melakukan identifikasi pasar, kemudian apa sih yang sekarang sedang tren di pasar. Nah, itu perusahaan harus mengikuti itu agar produknya tidak kalah dengan pesaing-pesaing lain yang lebih bagus. Baik, materi pengembangan produk sebelumnya sudah selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penetapan harga. Sini penetapan harga adalah proses penentukan harga jual produk atau layanan. Harga yang tepat tidak hanya mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan persepsi nilai pelanggan, harga kompetitor, dan kondisi pasar. Penetapan harga yang efektif dapat meningkatkan penjualan, margin keuntungan, dan daya saing di pasar. Nah, ini saya mengambil materi di PPT-nya Pak Mahfud yang saya ambil di Google Drive-nya. Nah, sini penetapan harga. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Kemudian tujuan penetapan harga merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Kemudian selanjutnya, nah di sini tertera ada alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir, manajer menggunakan dua alat utama. Yang pertama, penetapan harga susah ya guys ya. Bukan serabut mumet aku. Tuh. Oke, selanjutnya materi. Selanjutnya alat penetapan harga. Di sini untuk menetapkan harga, manajer menggunakan dua alat. Yang pertama, penetapan harga materi selanjutnya alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir, manajer menggunakan dua alat utama. Yang pertama adalah penetapan harga berorientasi biaya, memperlihatkan keinginan perusahaan untuk menutup biaya operasional dan mencetak laba. Kemudian yang kedua, analisis titik impas, mengidentifikasi jumlah unit yang harus dijual agar menghasilkan pendapatan total yang sama dengan total biaya. Kemudian selanjutnya ada penetapan harga produk existing. Nah, sini penetapan harga di atas harga pasar, yaitu memanfaatkan asumsi-asumsi umum bahwa harga lebih tinggi berarti mutunya lebih tinggi juga. Kemudian yang kedua, penetapan harga di bawah pasar, berfungsi jika perusahaan dapat menawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima sambil menjaga biaya di bawah pesaing yang menetapkan harga lebih tinggi. Kemudian penetapan harga mendekati harga pasar. Penetapan harga produk baru ini juga harus melalui beberapa proses. Yang pertama, penetapan harga mengapung.
Menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba memungkinkan perusahaan mendapatkan laba besar atas masing-masing barang yang terjual. Dan yang kedua, penetapan harga penetrasi, menetapkan harga awal rendah untuk memantapkan produk baru di pasar. Dan yang terakhir ada taktik penetapan harga. Nah, untuk taktik penetapan harga di sini manajer bisa melakukan beberapa trik. Yang pertama adalah penetapan harga lini. Penetapan harga lini ini juga bisa disebut dengan harga kasaran yang dikeluarkan dari manajer untuk mengidentifikasi pasar. Kemudian yang kedua ada penetapan harga psikologis. Nah, harga psikologis di sini maksudnya harga produk itu harganya mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, penetapan harga ganjil genap. Nah, sini maksudnya seperti ini. Harga sebuah baju di sebuah toko memiliki harga 15.590 perak. Nah, di situ itu salah satu contoh penetapan harga ganjil genap. Dan yang terakhir, taktik penetapan harga diskon. Kemudian saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang penetapan harga. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, penetapan harga adalah proses menentukan harga jual produk atau layanan. Harga yang tidak tepat hanya mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan persepsi nilai pelanggan, harga kompetitor, dan kondisi pasar. Penetapan harga yang efektif dapat meningkatkan penjualan, margin keuntungan, dan daya saing di pasar. Nah, di sini langkah-langkah penetapan harga juga tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah pengembangan produk yang ada di materi sebelumnya. Nah, yang pertama ada analisis biaya. Analisis biaya itu apa sih? Analisis biaya adalah menghitung semua biaya yang terlibat dalam produksi dan penjualan produk. Nah, langkah-langkahnya ada yang pertama biaya tetap, biaya yang tidak berubah dengan volume produksi seperti sewa, gaji tetap, dan asuransi. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, biaya yang bervariasi dengan jumlah produk produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pengemasan. Kemudian yang terakhir biaya semi variabel, biaya yang sebagian tetap dan sebagian berubah sesuai dengan aktivitas seperti biaya utilitas dan biaya pemasaran. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah penelitian pasar. Penelitian pasar sendiri memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, dan harga kompetitor. Langkah-langkahnya untuk meneliti pasar itu apa aja sih? Yang pertama adalah analisis kompetitor, yaitu mengumpulkan informasi tentang harga dan strategi penetapan harga kompetitor. Terus yang kedua, langkah kedua ada survei konsumen. Survei konsumen ini berarti menyelidiki preferensi dan persepsi nilai konsumen terhadap produk. Kemudian yang terakhir ada tren pasar, mengidentifikasi tren yang mempengaruhi permintaan dan harga produk. Ini. Kemudian langkah-langkah yang ketiga ada segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian langkah-langkah segmentasi pasar yang pertama adalah segmentasi demografis. Ini bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Kemudian ada segmentasi geografis, yaitu berdasarkan lokasi geografis. Kemudian ada segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan perilaku pembelian, kesetiaan, dan penggunaan produk. Kemudian langkah yang keempat adalah penentuan tujuan penetapan harga.
Penentuan tujuan penetapan harga di sini berarti menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi harga. Langkah-langkahnya, yang pertama ada profit maksimal, yaitu menargetkan margin dengan keuntungan tertinggi. Kemudian yang kedua ada volume penjualan, meningkatkan jumlah unit yang terjual. Kemudian yang ketiga ada penetrasi pasar, mendapatkan harga pasar yang lebih besar dengan harga yang lebih rendah. Terus ada juga citra merek. Citra merek itu menetapkan harga untuk membangun citra merek premium atau eksklusif. Kemudian langkah yang kelima ada strategi penetapan harga. Nah, strategi penetapan harga adalah metode penetapan harga yang sesuai dengan tujuan bisnis. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama ada cost plus pricing, menambahkan markup pada total biaya produksi. Kemudian ada value based pricing, itu menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Kemudian ada competitive pricing, menetapkan harga berdasarkan kompetitor. Kemudian ada dynamic pricing, menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Kemudian ada penetration pricing, menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar dan menarik konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada skimming pricing. Skimming pricing menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk dan menurunkannya secara perlahan-lahan seiringnya dengan waktu. Kemudian langkah yang keenam ada implementasi dan pengawasan. Nah, langkah-langkahnya apa sih implementasi dan pengawasan? Yaitu peluncuran harga, implementasi harga di semua saluran distribusi. Terus ada pemantauan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir ada penyesuaian harga. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga di pasar? Nah, ini ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga yang ada di pasar. Yang pertama ada biaya produksi dan operasional. Kenapa biaya produksi dan operasional bisa mempengaruhi penetapan harga di pasar? Nah, karena pengaruhnya adalah menetapkan harga minimum yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. Ini berarti sebuah perusahaan menetapkan produknya itu menggunakan harga minimum, sehingga yang harus dicapai untuk mendapat keuntungan itu sedikit. Kemudian yang kedua ada permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Kenapa sih sangat berpengaruh? Karena konsumen itu menentukan seberapa tinggi harga dapat ditetapkan sebelum konsumen mulai beralih ke produk lain. Nah, itu. Terus yang ketiga ada harga kompetitor. Harga kompetitor itu apa sih? Harga kompetitor itu harga yang ditawarkan oleh pesaing untuk produk serupa. Nah, pengaruhnya apa di pasar? Pengaruhnya mempengaruhi strategi penetapan harga untuk tetap kompetitif di pasar. Terus yang keempat, persepsi nilai pelanggan. Nah, ini penting juga. Pokoknya yang berkaitan dengan pelanggan, berkaitan dengan konsumen, berkaitan dengan produsen, itu pasti faktor-faktornya sangat berpengaruh dalam penentuan harga di pasar. Pengaruhnya apa sih persepsi nilai pelanggan itu? Pengaruhnya menentukan apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Nah, jadinya menentukan apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen itu, pelanggan apakah merasa kemahalan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kelima ada kondisi ekonomi. Tentu saja kondisi ekonomi di Indonesia sempat beberapa tahun yang lalu sempat mengalami inflasi, resesi, dan tingkat pengangguran itu juga sangat berpengaruh di pasar. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya
itu mempengaruhi daya beli konsumen dan harga yang bisa diterapkan. Terus yang keenam ada peraturan dan regulasi. Peraturan dan regulasi di sini memiliki arti aturan pemerintah terkait harga seperti harga minimum, pajak, dan subsidi. Pengaruhnya apa di pasar? Pengaruhnya adalah membatasi atau memberikan panduan dalam menetapkan harga. Kemudian yang ketujuh ada citra merek dan posisi pasar. Citra merek dan posisi pasar tentu saja berpengaruh untuk manajer menentukan harga di pasar, yaitu pengaruhnya menentukan apakah produk dapat diberi harga premium atau harus kompetitif. Kemudian contoh strategi penetapan harga. Nah, penetapan harga juga memiliki beberapa strategi yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya. Taktik penetapan harga itu ada penetapan harga lini, kemudian penetapan harga psikologis, kemudian penetapan harga ganjil genap, dan penetapan harga diskon. Nah, di sini ada juga penetapan harga dengan cara cost plus pricing. Cost plus pricing itu penetapan harga dengan menambah margin keuntungan pada total biaya produksi. Jadinya contohnya jika biaya produksi satu unit produk adalah 50.000 dan markup yang diinginkan adalah 20%, maka harga jual adalah 60%. Nah, seperti itu. Kemudian strategi penetapan harga yang kedua adalah ada value based pricing. Value based pricing ini menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Nah, ini seperti contoh, jika produk memberikan manfaat yang tinggi dan konsumen bersedia membayar lebih, harga bisa ditetapkan lebih tinggi meskipun biaya produksinya rendah. Nah, itu. Kemudian yang strategi ketiga adalah competitive pricing. Competitive pricing menetapkan harga berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, ini seperti contoh, jika ada kompetitor menjual produk serupa, menjual produk seharga 100.000, terus saya yang sebagai manajer menetapkan harga 95 untuk menarik pelanggan. Nah, jadinya kan kalau kita pasti memilihnya harga yang lebih murah kan, yang 95.000 itu kan, yaitu yang dinamakan competitive pricing. Kemudian yang keempat ada penetration pricing, yaitu menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar dan menarik pelanggan. Nah, ini sering kita lihat di toko-toko atau di pasar-pasar ini, seperti meluncurkan produk baru dengan harga 30% lebih rendah dari produk pesaing untuk menarik konsumen. Nah, itu 30% itu kalau ditaruh di sebuah harga barang itu sangat berpengaruh lah. Itu bisa sampai 15 ribuan kalau dikurangi. Terus yang kelima ada skimming pricing. Skimming pricing ini menetapkan harga tinggi saat peluncuran produk baru dan menurunkannya seiring waktu. Contohnya produk teknologi baru seperti smartphone sering menggunakan strategi ini dengan harga tinggi pada peluncuran dan menurun setelah beberapa bulan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh harga iPhone ya, Apple. Nah, biasanya tuh kalau produk iPhone itu di awal dia saya lanjutkan, seperti produk iPhone yang baru saja rilis itu kan pasti harganya naik kan, terus seiring berjalannya bulan pasti turun lalu digantikan dengan produk iPhone yang baru lainnya. Nah, seperti itu contohnya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Mahfud. Sekian dari saya, bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.